Aku pikir menikah dengan lelaki yang kucintai akan membawaku pada kebahagiaan. Namun kenyataannya, justru saat aku mengandung 7 bulan, aku dihina, dicaci, bahkan diusir dari rumah oleh mertuaku sendiri. Lebih menyakitkan lagi, suamiku hanya diam. Membiarkanku pergi di malam gelap dengan air mata. Saat aku merasa hidupku hancur, ketika aku benar-benar tak tahu harus kemana, takdir mempertemukanku dengan seseorang yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Seorang duda kaya raya, pemilik perusahaan besar. Tempat suamiku bekerja. Dari sanalah hidupku berubah. Dari seorang istri yang diusir dalam keadaan hamil, aku menjadi wanita yang dihormati, dicintai, bahkan diperebutkan. Namun kebahagiaan baruku bukan sekadar cinta, tapi juga tentang balas dendam elegan. Dan ketika suami serta mertuaku yang dulu menghina kini datang berlutut memohon ampun, hanya ada satu pertanyaan. Apakah aku akan memaafkan? Atau membiarkan mereka merasakan pahitnya penyesalan? Pernikahanku dengan Rian dulu terasa seperti mimpi indah yang akhirnya jadi kenyataan. Aku, gadis sederhana yang tak punya banyak harta, berani berharap bisa membangun keluarga bahagia bersama lelaki yang kucintai. Meski pesta pernikahan kami sederhana dan tanpa restu mertua, aku tetap yakin, selama ada cinta, segalanya bisa dilewati. Namun sejak awal, aku tahu mertuaku, Bu Ratna, tidak pernah benar-benar menerimaku. Pandangannya selalu merendahkan, ucapannya selalu menusuk. Katanya, aku hanya perempuan miskin yang tidak pantas berdiri di samping anak lelakinya. Demi Rian, aku belajar menahan sakit hati itu, berpura-pura kuat meski hatiku hancur. Ketika aku hamil, aku percaya segalanya akan berubah. Kupikir kehadiran bayi akan membuat keluarga ini lebih hangat, membuat Rian semakin mencintaiku. Tapi kenyataannya, justru sebaliknya. Semakin besar perutku, semakin dingin sikap Rian. Ia pulang larut malam, acuh pada keadaanku yang sering lemah dan kelelahan. Kasih sayang yang dulu begitu manis, perlahan lenyap entah kemana. Aku berusaha sabar, menutup telinga dari sindiran Bu Ratna, menutup mata dari sikap Rian yang semakin asing. Namun luka itu terus menggerogoti hatiku, dan akhirnya pecah pada suatu malam yang tak akan pernah kulupakan. Di hadapan suamiku sendiri, dengan suara lantang penuh kebencian, mertuaku mengusirku dari rumah. Kamu cuma jadi beban. Pergi dari sini, sekarang juga. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dengan perutku yang membesar 7 bulan, aku melangkah keluar, membawa hanya tas kecil dan hati yang remuk. Malam itu aku benar-benar merasa sendirian. Tak ada rumah, tak ada tempat kembali, bahkan suami yang seharusnya melindungi. Memilih diam, membiarkanku pergi begitu saja. Kupikir semuanya berakhir malam itu. Hidupku, harapanku, bahkan masa depanku bersama anak dalam kandungan. Namun ternyata, Tuhan punya rencana lain. Di saat aku jatuh di titik terendah, takdir mempertemukanku dengan seseorang yang akan mengubah segalanya. Pernikahanku dengan Rian dulu terasa seperti dongeng indah. Kami menikah dengan sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa tetangga. Tak ada pesta mewah, tak ada gaun pengantin mahal, tapi bagiku, senyumnya kala itu adalah segalanya. Aku tidak butuh kemewahan, yang aku butuhkan hanyalah rumah tangga penuh cinta. Aku masih ingat betapa erat genggaman tangannya saat ijab kabul berlangsung. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia akhirnya bisa menjadi istrinya. Di pelaminan sederhana itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan selalu setia, selalu ada untuknya dalam suka maupun duka.
Namun kebahagiaan itu ternyata tidak sepenuhnya nyata. Di balik senyum para tamu, aku tahu ada sepasang mata yang memandangku penuh kebencian, mata ibu mertuaku, Bu Ratna. Sejak awal, ia tidak pernah merestui hubungan kami. Katanya, aku hanyalah perempuan miskin yang tak punya apa-apa. Baginya, anak lakinya pantas mendapat wanita yang lebih cantik, lebih kaya, dan lebih terhormat. Aku berusaha menutup telinga dari semua ucapan pedasnya. Aku yakin, seiring waktu, Bu Ratna akan melihat ketulusanku dan akhirnya bisa menerimaku. Aku percaya, cinta yang tulus bisa melunakkan hati yang sekeras batu sekalipun. Tapi nyatanya, semakin aku berusaha, semakin aku merasa ditolak. Di rumah, aku selalu berhati-hati. Aku berusaha menjadi menantu yang baik, memasak, membersihkan, dan melayani sebaik mungkin. Namun seringkali usahaku dianggap remeh. Makanan yang kubuat dicela hambar, pekerjaanku dianggap tidak pernah cukup bersih, bahkan keberadaanku dianggap sekadar numpang hidup. Yang paling menyakitkan, Rian jarang sekali membelaku. Suamiku yang dulu penuh janji untuk selalu melindungi, kini hanya terdiam setiap kali ibunya menyindirku. Seolah cintanya padaku tak cukup kuat untuk menentang kehendak ibunya. Dan aku hanya bisa menelan sakit itu dalam-dalam, berharap suatu saat segalanya akan berubah. Meski begitu, aku masih berusaha bertahan. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa setiap pernikahan pasti ada cobaan. Selama aku mencintainya, selama aku percaya pada janji yang pernah ia ucapkan di hadapan Tuhan, aku harus kuat. Aku harus tetap berjuang demi rumah tangga ini. Dan aku sungguh percaya, ketika aku hamil nanti, keadaan akan membaik. Kupikir, kehadiran seorang cucu akan membuat mertuaku lebih lembut, dan Rian akan kembali hangat seperti dulu. Aku terlalu polos. Terlalu percaya bahwa cinta dan pengorbananku akan sanggup mengubah segalanya. Aku tidak tahu, justru dari sinilah luka yang lebih dalam akan dimulai. Awal kehamilanku seharusnya menjadi masa yang paling membahagiakan. Saat pertama kali mengetahui ada kehidupan kecil yang tumbuh di dalam rahimku, aku menangis haru. Aku membayangkan Rian akan tersenyum bahagia, memelukku erat, dan berkata bahwa kami akan menjadi orang tua yang baik. Namun kenyataannya jauh berbeda. Rian hanya tersenyum sekilas, tanpa antusiasme. Ya sudah, jaga kandunganmu baik-baik, katanya datar. Tidak ada pelukan, tidak ada kehangatan. Hatiku sedikit tercekat, tapi aku berusaha menenangkan diri. Mungkin ia hanya kaget. Mungkin ia hanya lelah setelah bekerja. Hari-hari berlalu, kehamilanku semakin terasa berat. Tubuhku sering lemas, punggungku sakit, dan kakiku bengkak. Ada kalanya aku harus berbaring lama karena pusing yang tak tertahankan. Dalam keadaan seperti itu, aku berharap Rian akan lebih perhatian. Tapi kenyataannya, ia malah semakin menjauh. Ia pulang larut malam hampir setiap hari, dan jika kutanya, jawabannya selalu sama, pekerjaan kantor menumpuk. Sementara itu, di rumah, Bu Ratna tak henti-hentinya melontarkan sindiran. Saat aku duduk terlalu lama karena kakiku sakit, ia berkata, perempuan hamil itu bukan alasan untuk malas. Kalau cuma tahu rebahan, bagaimana mau jadi istri yang baik? Ucapannya seperti belati yang menusuk jantungku. Aku ingin menjawab, ingin menjelaskan betapa aku berjuang menahan sakit demi bayi dalam kandungan. Tapi suaraku tercekat, dan aku memilih diam. Aku mencoba tetap melayani, memasak meski tubuh terasa berat, mencuci meski tanganku gemetar, membersihkan rumah meski kakiku bengkak.
Namun tak pernah ada ucapan terima kasih. Yang ada hanya celaan. Jika masakanku terlalu asin, aku disalahkan. Jika rumah kurang rapi, aku dianggap tidak becus. Yang paling menyakitkan adalah sikap Rian. Saat ia pulang, bukannya menanyakan kabarku, ia malah memasang wajah dingin. Jika aku mengeluh sakit, ia hanya berkata, "Jangan main jea." Banyak wanita hamil bisa beker jea keras. Kenapa kamu tidak bisa? Kata-kata itu membuatku hancur. Apakah cintanya benar-benar sudah hilang? Malam-malamku penuh dengan tangisan tertahan. Aku menangis pelan, takut Bu Ratna mendengar dan semakin menghina. Aku hanya bisa mengelus perutku, berbisik pada bayi kecil di dalam sana, "Nak, kuatlah bersama ibu. Walau tak ada yang peduli pada kita, ibu akan selalu berjuang untukmu." Hari demi hari terasa begitu panjang dan berat. Setiap pagi aku bangun dengan tubuh lelah, tapi harus tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Tak ada yang berubah. Rian tetap dingin, Bu Ratna tetap kejam, dan aku semakin merasa sendirian. Namun, dalam kesepian itu, aku mencoba bertahan dengan satu harapan kecil. Mungkin nanti, setelah bayiku lahir, mereka akan berubah. Mungkin kehadiran bayi akan meluluhkan hati mereka. Aku terlalu naif. Karena kenyataannya, badai yang lebih besar justru sudah menunggu di depan mata. Malam itu hujan turun deras. Aku duduk di ruang tamu sambil mengelus perutku yang semakin besar. Usia kandunganku sudah 7 bulan, tubuhku terasa semakin lemah, tapi pikiranku justru semakin gelisah. Rian belum pulang, lagi-lagi. Sejak sore aku sudah menyiapkan makan malam kesukaannya, tapi makanan itu kini hanya tinggal dingin di atas meja. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam ketika pintu rumah akhirnya terbuka. Rian masuk dengan wajah kesal, kemejanya kusut, dan aroma parfum asing tercium samar. Aku berusaha menyapanya dengan lembut, "Mas, sudah makan? Aku masak sop kesukaanmu." Namun bukannya menjawab, ia malah menghempaskan tas kerjanya ke sofa dan menatapku dengan tajam. "Kenapa kamu masih bangun? Bukannya istirahat?" Suaranya keras, membuatku terdiam. Aku mencoba menahan diri, meski hatiku perih. Aku memberanikan diri berkata pelan, "Aku cuma khawatir. Akhir-akhir ini Mas sering pulang larut. Aku sendiri di rumah, kadang aku takut." Belum sempat aku melanjutkan kalimatku, Rian mendengus sinis. "Kamu ini ya, hamil sedikit saja sudah menjea. Semua serba salah di matamu." Aku kerja banting tulang, capek, bukannya disambut senyum, malah disuguhi keluhan. Air mataku langsung jatuh. Aku tidak bermaksud mengeluh, aku hanya ingin sedikit diperhatikan. Tapi ucapannya menusukku lebih dalam daripada apapun. Keributan itu ternyata terdengar oleh Bu Ratna yang sedang berada di kamar. Ia keluar dengan wajah penuh amarah. "Apalagi ini? Rian, dari dulu ibu sudah bilang, perempuan ini cuma bawa masalah. Cuma tahu menangis, bikin ribut, dan nyusahin." Aku tercekat mendengarnya. Dengan suara bergetar aku mencoba menjelaskan, "Bu, aku tidak bermaksud ribut. Aku hanya merasa." Namun kalimatku dipotong kasar. "Diam kamu!" bentak Bu Ratna. "Kamu pikir dengan perut besarmu itu kamu berharga? Kamu cuma beban. Numpang makan, numpang tidur, numpang hidup di rumah ini." Aku menunduk, air mataku mengalir deras. Hatiku hancur berkeping-keping mendengar kata-kata itu.
Rian hanya berdiri, tidak sekalipun membelaku. Ia justru ikut melontarkan kalimat yang membuat nafasku sesak. Mungkin ibu benar. Selama ini kamu memang cuma merepotkan. Tubuhku bergetar hebat. Aku tidak percaya laki-laki yang pernah berjanji akan menjagaku kini berdiri di samping ibunya, melawan aku, istrinya yang tengah mengandung anaknya. Malam itu, amarah Bu Ratna memuncak. Ia menunjuk pintu dengan kasar. Keluar kamu dari rumah ini. Sekarang juga. Kami tidak butuh orang lemah seperti kamu. Aku mematung, tak percaya dengan apa yang kudengar. Bu, kandunganku sudah 7 bulan. Aku harus kemana? Suaraku parau, hampir tak terdengar. Pergi, teriak Bu Ratna. Bawa semua barangmu. Jangan harap kamu masih dianggap keluarga di rumah ini. Aku menoleh pada Rian, berharap ada sedikit belas kasih darinya. Namun ia hanya diam, bahkan mengalihkan pandangan seolah aku bukan lagi istrinya. Itu lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan sekalipun. Dengan tangan gemetar, aku mengambil tas kecil yang sudah lama kupakai. Air mataku tak berhenti mengalir. Dengan perutku yang besar dan langkah tertatih, aku berjalan keluar rumah di tengah hujan malam itu. Suara pintu dibanting keras di belakangku, seolah menutup semua harapan yang pernah aku punya. Di jalan gelap yang dingin, aku berdiri sendirian. Hujan membasahi tubuhku, tangisku bercampur dengan air hujan yang tak kunjung reda. Malam itu aku benar-benar merasa tak punya siapa-siapa. Kupikir itulah akhir dari segalanya. Aku yang hamil 7 bulan, terusir tanpa tujuan, tanpa tempat kembali. Tapi ternyata, di malam penuh luka itu, takdir sudah menyiapkan jalan baru yang akan mengubah seluruh hidupku. Langkahku terasa semakin berat malam itu. Hujan turun tak kunjung reda, membasahi tubuhku yang sudah lemah. Perutku kencang, sesekali terasa nyeri, membuat nafasku tersengal. Aku berjalan tanpa arah, hanya mengikuti jalan setapak yang sepi, dengan tas kecil yang kupluk erat di dada. Di setiap langkah, aku berdoa lirih. Ya Tuhan, kemana aku harus pergi? Aku tak punya siapa-siapa lagi. Suaraku tenggelam dalam derasnya hujan. Kakiku akhirnya tak kuat lagi menahan tubuhku. Aku tersungkur di trotoar yang basah, lututku perih, dan tubuhku gemetar kedinginan. Tanganku spontan memegang perutku, mencoba melindungi bayi dalam kandungan. Nak, maafkan ibu. Bisikku sambil menahan isak. Air mataku bercampur dengan air hujan, entah mana yang lebih deras. Di tengah kelemahan itu, samar-samar terdengar suara mesin mobil mendekat. Lampu terang menyinari tubuhku yang tergeletak di pinggir jalan. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku terlalu lemah. Pandanganku kabur, hanya terlihat bayangan seorang pria berjas rapi yang berlari mendekat. Ya Tuhan! Nona, kau baik-baik saja? Suara berat dan dalam itu membuatku sedikit tersadar. Aku melihat wajahnya sekilas, tegas, berwibawa, dengan tatapan penuh kekhawatiran. Pria itu langsung berjongkok, memayungiku dengan jas mahal yang ia lepas dari tubuhnya. Aku ingin menjawab, tapi suaraku parau. Saya hamil. 7 bulan. Tolong. Tanpa ragu, pria itu mengangkat tubuhku dengan hati-hati. Lengannya kokoh, tapi sentuhannya penuh kehati-hatian, seolah aku barang berharga yang takut ia rusak. Bertahanlah. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang juga, katanya tegas. Di dalam mobil mewah beraroma kulit, aku duduk lemah,
bersandar di bahunya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan ketulusan di mata seseorang. Pandangannya bukan hinaan, bukan sinis, melainkan kepedulian. Aku hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih," bisikku lirih, sebelum akhirnya kesadaranku memudar. Saat terbangun, aku sudah berada di ranjang rumah sakit. Perutku masih terasa tegang, tapi syukurlah bayi di dalam kandungan baik-baik saja. Dokter mengatakan aku hanya kelelahan dan butuh istirahat total. Aku menoleh, dan di kursi dekat ranjang, kulihat pria itu masih duduk di sana, menatapku penuh perhatian. Ia tersenyum kecil ketika menyadari aku sudah bangun. "Syukurlah kau baik-baik saja." "Namaku Arkan," ucapnya pelan. Aku terdiam, mencoba mencerna semuanya. Arkan. Nama itu terasa asing, tapi wajahnya begitu berwibawa. Dari cara ia berpakaian, dari sikapnya yang tenang, aku bisa menebak ia bukan orang biasa. Dengan suara bergetar aku menjawab, "Aku Alia." "Terima kasih, Tuan. Kalau saja malam itu Tuan tidak lewat, mungkin aku sudah." Suaraku tercekat, tak sanggup melanjutkan. Arkan menatapku dalam-dalam. Ada sesuatu di matanya, bukan sekadar rasa iba, tapi juga ketulusan yang jarang kutemui. "Jangan bicara begitu. Kau tidak sendirian lagi sekarang. Anggap saja Tuhan sengaja mempertemukan kita malam ini," katanya, suaranya tegas tapi hangat. Aku tertegun. Hati yang hancur, tubuh yang lelah, dan jiwa yang nyaris putus asa. Tiba-tiba menemukan secercah harapan baru di hadapan pria asing ini. Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Yang ku tahu, malam itu, di saat aku hampir menyerah pada hidup, Tuhan mengirimkannya untuk menyelamatkanku. Dan aku tak pernah menyangka. Pria inilah yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupku. Hari-hari setelah kejadian malam itu terasa seperti mimpi. Setelah beberapa hari dirawat, dokter menyarankan aku untuk istirahat total. Aku masih bingung harus kemana, karena jelas aku tidak punya rumah lagi. Namun, sebelum aku sempat berpikir, Arkan sudah menawarkan sesuatu yang membuatku terdiam. "Tinggallah di rumahku sementara waktu. Kau butuh tempat aman untuk kandunganmu. Jangan khawatir, aku hanya ingin membantu," katanya, suaranya tenang tapi penuh ketegasan. Awalnya aku menolak, merasa tidak pantas menerima kebaikan dari seorang pria asing. Tapi Arkan bersikeras. "Kau hamil 7 bulan, Alia. Kau tidak bisa hidup sendirian di luar sana. Anggap saja ini rumah singgah, sampai kau siap melanjutkan hidupmu." Akhirnya, dengan berat hati aku menerima. Dan disitulah perjalanan baru dalam hidupku dimulai. Rumah Arkan sangat besar, mewah, dengan taman hijau yang luas. Begitu aku melangkah masuk, aku merasa kecil sekali. Namun, berbeda dengan rumah mertuaku, rumah itu tidak pernah membuatku tertekan. Ada suasana hangat yang entah kenapa membuatku nyaman. Yang lebih mengejutkan, aku bertemu dengan putri kecil Arkan, Naila. Gadis mungil berusia 7 tahun itu menatapku dengan mata polos penuh rasa ingin tahu. Awalnya ia canggung, namun perlahan ia mendekat dan menyentuh perutku. "Tante, di dalam ada bayi ya?" tanyanya dengan suara manis. Pertanyaan polos itu membuat hatiku meleleh. Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. "Iya, sayang. Ada adik bayi di sini." Sejak saat itu, Naila semakin sering menemaniku.
Ia bahkan suka menyandarkan kepalanya di perutku, seolah mendengarkan detak kecil di dalam sana. Kehadirannya membuatku merasa tidak sendirian lagi. Arkan sendiri selalu memperhatikanku. Ia menanyakan apa yang kuinginkan, membawakan makanan sehat, bahkan rela membatalkan rapat penting hanya untuk mengantarku ke dokter kandungan. Perhatian itu membuatku bingung sekaligus haru. Selama ini, aku tidak pernah merasakan diperlakukan seperti itu, bahkan oleh suamiku sendiri. Malam-malamku yang dulu penuh tangis kini perlahan berganti dengan ketenangan. Saat aku terbangun karena kram perut, Arkan segera menghampiri, memastikan aku baik-baik saja. Tatapan khawatirnya selalu nyata, tanpa dibuat-buat. Kadang, aku merasa tidak pantas menerima semua kebaikan ini. Kenapa Tuan begitu baik padaku? Tanyaku suatu malam. Arkan terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara dalam, karena aku tahu rasanya kehilangan orang yang seharusnya ada di sisi kita. Aku tidak ingin kau merasa sendirian seperti yang pernah kualami. Kata-katanya membuatku tertegun. Ada luka dalam dirinya yang belum kukenal. Arkan adalah seorang duda, aku tahu itu. Tapi aku belum tahu apa yang pernah ia lalui hingga membuatnya begitu memahami rasa sepi. Hari-hari bersama Arkan dan Naila membuatku mulai belajar tersenyum lagi. Aku yang dulu merasa terbuang, kini perlahan menemukan arti keluarga yang sesungguhnya. Bukan karena ikatan darah, tapi karena ketulusan. Aku tidak pernah menyangka, pria yang awalnya hanya menolongku di tengah hujan malam itu kini menjadi sosok yang begitu berarti. Dan tanpa kusadari, hatiku yang hancur perlahan mulai terisi kembali oleh kehangatan yang ia berikan. Namun aku juga tahu, kebahagiaan ini mungkin hanya sementara. Karena di luar sana, masih ada Rian, suamiku. Dan bayangan masa lalu yang siap kembali menghantuiku. Hari itu langit tampak cerah, seolah ikut menyaksikan babak baru dalam hidupku. Siapa sangka, hanya dalam hitungan bulan sejak aku diusir, aku kini berdiri di depan cermin mengenakan kebaya putih sederhana namun anggun. Jantungku berdegup kencang. Aku masih tidak percaya semua ini nyata. Aku, seorang wanita yang pernah dihinakan mertua dan ditinggalkan suami, kini akan menikah dengan Arkan, seorang duda kaya, pria berhati lembut yang telah menyelamatkanku dari keterpurukan. Aku masih ingat jelas saat Arkan pertama kali mengutarakan niatnya. Malam itu, kami duduk di teras rumah, ditemani cahaya lampu taman yang redup. Alia, aku tahu ini mungkin terdengar gila. Tapi aku tidak ingin kau merasa sendiri lagi. Aku ingin melindungimu, melindungi bayi dalam kandunganmu, dan aku ingin kita menjadi keluarga. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Perasaanku campur aduk. Ada bahagia, ada ragu, ada juga rasa takut. Tapi, bagaimana mungkin? Aku masih istri Rian, bisikku lirih. Arkan menatapku penuh ketegasan. Tidak, Alia. Dia sudah melepaskanmu sejak malam itu. Lelaki yang membiarkan istrinya hamil diusir dari rumah, dia sudah tidak pantas lagi disebut suami. Kau layak bahagia. Kau layak dihargai. Kata-katanya menusuk hatiku. Ada kebenaran di dalamnya. Aku sudah terlalu lama bertahan pada cinta yang salah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berani membayangkan hidup tanpa Rian. Pernikahan kami digelar sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat Arkan, beberapa sahabatnya, dan tentu saja Naila yang terlihat sangat bahagia. Gadis kecil itu bahkan terus menggenggam tanganku, seolah takut aku pergi. Ketika penghulu mengucapkan ijab kabul, aku menahan napas.
Suara Arkan terdengar tegas, mantap, tanpa keraguan sedikit pun. Saat itu juga, air mataku mengalir tanpa bisa kucegah. Bukan air mata sedih, melainkan haru yang menyesakkan dada. Aku menunduk, merasakan tangan Arkan menggenggam tanganku erat. "Mulai sekarang, kau tidak akan sendirian lagi," ucapnya pelan, cukup untuk kudengar. Setelah acara selesai, aku duduk di kamar pengantin yang sudah dihiasi bunga mawar putih. Aku menatap perutku yang semakin membesar. Untuk pertama kalinya, aku tersenyum tulus sambil membelai bayi yang ada di dalamnya. "Nak, mulai hari ini kita punya rumah baru. Kita punya ayah yang baik dan kakak kecil yang sayang padamu." Arkan masuk ke dalam kamar, membawa segelas susu hangat. Ia meletakkannya di meja, lalu duduk di sampingku. "Kau cantik sekali hari ini, Alia," katanya sambil menatapku dengan mata yang jujur. Aku menunduk, wajahku memanas. Tidak pernah aku mendapat pujian seperti itu dari Rian. Rasanya aneh, namun juga hangat. Malam itu aku tidur dengan perasaan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Ada ketenangan, ada rasa aman, ada harapan. Aku tahu jalan hidupku masih panjang, tantangan masih menunggu. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak lagi berjalan sendirian. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, aku tidak menyadari bahwa kabar pernikahan ini akan segera sampai ke telinga Rian dan mertuaku. Dan ketika mereka tahu siapa pria yang kini menjadi suamiku, badai besar itu akan segera datang. Hari-hari setelah pernikahan berjalan begitu cepat. Aku merasakan ketenangan yang belum pernah kualami sebelumnya. Setiap pagi aku bangun dengan aroma kopi yang dibuatkan Arkan, suara tawa kecil Naila yang berlarian di rumah, dan sentuhan hangat yang membuatku lupa pada luka lama. Aku mulai merasa, inilah rumah yang sesungguhnya. Rumah yang dipenuhi cinta, bukan hinaan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sore itu, aku sedang duduk di taman rumah sambil membaca buku, perutku yang semakin besar membuatku cepat lelah. Tiba-tiba, suara klakson mobil terdengar keras dari depan gerbang. Aku sedikit terkejut, dan sebelum aku sempat berdiri, suara teriakan yang tak asing lagi menggema. "Alia, keluar kau!" Perempuan tak tahu diri. Aku membeku. Suara itu, suara yang dulu selalu membuat dadaku sesak. Suara mertuaku. Pintu gerbang terbuka, dan di sana berdiri mereka berdua, Rian dan ibunya. Wajah mereka merah padam, penuh amarah. Rian melangkah cepat ke arahku, sementara ibunya menunjuk-nunjuk dengan kasar. "Jadi benar kabarnya? Kau menikah lagi? Dengan siapa?" Teriaknya lantang, membuat para pekerja rumah yang sedang merapikan taman ikut terdiam. Aku menelan ludah, tubuhku bergetar. Belum sempat aku menjawab, Rian sudah menatapku dengan sorot mata penuh kebencian. "Dasar perempuan murahan. Kau tega mempermalukanku dengan menikahi. Dengan menikahi bosku sendiri." Kata-katanya menusuk jantungku. Aku ingin marah, ingin membela diri, tapi suaraku tercekat. "Jangan berpura-pura suci, Alia," lanjut ibunya dengan suara tajam. "Kau hanya menumpang hidup pada anakku, lalu sekarang kau mengkhianatinya dengan merayu pria kaya? Benar-benar memalukan." Air mataku jatuh begitu saja. Bukan karena malu, tapi karena luka lama kembali terbuka. Mereka berdiri di hadapanku, tanpa sedikit pun menyesali apa yang pernah mereka lakukan padaku dulu. Saat itulah pintu rumah terbuka. Arkan muncul, mengenakan kemeja putih,
wajahnya tenang tapi sorot matanya tajam. Ia berjalan ke arahku, lalu berdiri di sampingku sambil menggenggam tanganku erat. Cukup, suaranya dalam dan berwibawa. Kalian sudah terlalu jauh. Rian tertawa sinis. Oh, jadi ini pria kaya yang kau rebut dari hidupku? Bos yang selama ini kupatuhi ternyata menjadi suami dari istriku sendiri? Gila. Memalukan. Aku menunduk, hatiku hancur mendengar kata memalukan lagi. Namun genggaman Arkan membuatku tetap tegak. Arkan melangkah maju, menatap Rian lurus-lurus. Kau salah, Rian. Alia bukan perempuan murahan. Dia wanita yang kau buang, kau hina, kau biarkan terpuruk saat sedang mengandung anakmu. Kau tidak pantas menyebutnya istri. Dan mulai sekarang, kau tidak punya hak sedikit pun untuk mengatur hidupnya. Wajah Rian berubah merah. Ia hampir melangkah maju, tapi Arkan berdiri tegak, tubuhnya menjulang, penuh wibawa. Ingat, Rian. Aku bukan hanya suami Alia sekarang. Aku juga pemilik perusahaan tempat kau bekerja. Satu kata saja dariku. Dan kau akan kehilangan segalanya. Suasana hening sesaat. Ibu Rian melotot padaku, wajahnya dipenuhi kebencian. Kau akan menyesal, Alia. Kau pikir hidupmu akan tenang? Tidak. Kau akan kami buat jatuh lagi. Aku menggenggam tangan Arkan lebih kuat. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan air mata ketakutan, melainkan tekad. Aku menatap mereka dengan suara bergetar namun mantap. Aku sudah terlalu lama hidup dalam hinaan kalian. Tapi tidak lagi. Aku berhak bahagia. Dan mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun merenggut kebahagiaan itu dariku. Rian terdiam, wajahnya semakin memerah, dan ibunya menarik lengannya dengan kasar. Mereka pergi sambil masih mengumpat, meninggalkan bara dalam hatiku. Aku bersandar pada Arkan, tubuhku gemetar. Apa aku salah, Mas? Tanyaku lirih. Arkan menatapku lembut, menghapus air mataku dengan ibu jarinya. Tidak, Alia. Kau hanya sedang mengambil kembali hidupmu. Biarkan mereka tenggelam dalam kebencian mereka sendiri. Kita akan terus melangkah maju. Malam itu aku sadar, badai masa laluku belum benar-benar reda. Tapi aku juga sadar, kini aku punya sandaran yang tak akan pernah membiarkanku runtuh lagi. Beberapa minggu setelah pertemuannya mencekam itu, kabar mengejutkan datang dari perusahaan tempat Rian bekerja. Sebuah rapat besar digelar, dan semua karyawan dipanggil hadir. Di depan ratusan orang, Arkan berdiri dengan wibawa penuh, menyampaikan keputusan yang sudah bulat. Mulai hari ini, Rian resmi diberhentikan dari jabatannya, kata Arkan lantang. Bukan hanya karena masalah pribadi yang mencoreng nama baik, tetapi juga karena kelalaiannya dalam pekerjaan selama ini. Perusahaan ini membutuhkan orang yang berintegritas, bukan pengkhianat. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada Rian yang pucat pasi. Ia mencoba membela diri, tapi suara Arkan yang tegas mengunci segalanya. Kau seharusnya bersyukur pernah diberi kesempatan. Tapi karena kau memilih menghancurkan hidupmu sendiri, jangan salahkan siapapun selain dirimu. Itulah awal kejatuhannya. Rian kehilangan pekerjaannya, dan tak lama kemudian, usahanya yang kecil pun bangkrut. Ibu Rian yang selama ini selalu angkuh pun ikut terpuruk, tak lagi bisa bergantung pada anaknya. Sementara aku, hidupku justru berbalik arah. Hari itu, aku berdiri di samping Arkan di sebuah acara resmi perusahaan.
Aku mengenakan gaun sederhana berwarna biru lembut, rambutku disanggul rapi, dan senyumku tulus. Semua orang memandangku dengan hormat, bukan lagi dengan hinaan. Aku menggenggam tangan Arkan erat. Aku tak pernah membayangkan bisa berdiri di sini, bisikku pelan. Arkan menatapku dengan senyum hangat. Kau memang pantas berada di sini, Alia. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Air mataku hampir jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan bahagia. Aku teringat masa-masa aku diusir dalam keadaan hamil, dihinakan seakan tak berarti. Tapi lihatlah aku sekarang. Berdiri tegak, dihargai, dicintai. Balas dendamku pada mereka bukan dengan menghancurkan, tapi dengan menunjukkan bahwa aku bisa bangkit, lebih bahagia dari sebelumnya. Dan saat bayiku lahir, tangisan kecil itu seperti penutup luka sekaligus awal dari kebahagiaan baru. Aku memeluknya erat, sementara Arkan berdiri di sampingku, wajahnya penuh kebanggaan. Alia, katanya lirih sambil mengecup keningku. Inilah rumahmu. Aku, Naila, dan bayi kita. Mulai sekarang, kau tak akan pernah merasa sendirian lagi. Aku menutup mata, merasakan damai yang lama ku cari. Hidupku memang penuh luka, tapi luka itu yang membawaku pada kebahagiaan yang lebih besar. Dan aku tahu, inilah balas dendam paling elegan, bahagia di atas penderitaan orang yang dulu meremehkanku. Kini aku tak lagi terikat masa lalu. Aku adalah Alia yang baru, seorang ibu, seorang istri, dan seorang wanita yang akhirnya menemukan arti rumah yang sesungguhnya.